Dulu itu kalau pengen jadi dalang itu susah. Harus ada ritual tapa di sini di Gunung Wayang sini. Harus berendam di situ sini. Ya bahkan di situ Cisanti ini kan masyhurnya kalau segala hajat pengen dikabulkan datang ke sini. Bahkan minum air situnya gitu. Air sumber mata airnya. Untuk apa ya? Banyak hajat, mau kesehatan, rumah anti santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ditemani oleh Al-Ustadz Azimam Aulia Rahman dan juga Kang Indra. Beliau anggota Arsada Yadaka Bandung Raya. Kita sedang berada di Gunung Wayang. Kita lagi-lagi kita bahas wayang ini, Ustadz. Alhamdulillah. Menarik banget ini. Nah, beliau ini dalang, Ustadz. Kang ya? Cucu dalang. Cucu dalang dan bisa dalang juga kan? Membuat wayang. Masya Allah, pembuat wayang malah. Nah, ini ada fakta menarik saat sebelum nanti kita jalan-jalan ke sana tentang wayang golek. Awal mulanya itu kan diciptakan oleh Sunan Kudus tahun 1583 Masehi. Nah, di tahun itu wayang dengan bentuk kayu itu sangat populer di daerah pesisir utara Jawa. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, banyak populer wayang kulit yang menjadi produk dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kudus juga membuat wayang yang dipentaskan siang hari dan juga malam hari, tapi bentuknya kayu. Kemudian karena saat itu masyarakat Kudus juga ternyata banyak saat yang tertarik wayang kulit karena memang mendominasi sekali wayang kulit saat itu. Tapi kemudian banyak santri-santri Cirebon yang datang ke Kudus belajar kepada Sunan Kudus. Mereka tertarik dengan gaya dakwah menggunakan wayang yang bentuknya dengan kayu. Kemudian dibawalah ke Cirebon, ke pesisir utara, ya, di Tanah Parahyangan Cirebon itu, di masa Panembahan Ratu, ya, pemerintahan Panembahan Ratu di Cirebon. Akhirnya wayang golek, saat itu namanya bukan wayang golek, tapi wayang cepak. Kenapa disebut wayang cepak? Karena bentuk wayangnya itu mukanya datar, nggak ada bentuk muka, seperti layaknya wayang golek zaman sekarang ya Kang ya. Wayang cepak, jadi bagian palanya cepak, mukanya juga datar. Yang penting itu hanya untuk peragaan, tanpa menyerupai makhluk Allah. Ya. Mukanya itu muka kayu datar seperti itu. Nah kemudian wayang cepak berganti menjadi wayang golek seperti sekarang ini, dibuat seperti layaknya wajah manusia itu di zaman Bupati Bandung yang ke-6, Wiranata Kusuma kalau tidak salah ya. Itu ada pengrajin wayang kulit dari Tegal, Ki Darman yang tinggal di daerah Cibiru. Beliau yang akhirnya membuat wayang cepak yang tadinya mukanya datar dibuat dengan wajah yang menyerupai manusia. Nah itu mungkin yang agak apa ya, di syariat kita agak gimana gitu ya. Nah akhirnya dulu pagelaran wayang, baik wayang kulit dan wayang golek itu murni untuk dakwah. Karena tabiat manusia itu tabiatnya adalah meniru tokoh-tokoh yang mereka idolakan. Oleh karenanya Dewan Dakwah Waliyutsana atau Wali Songo ya, membuat karakter-karakter dengan
wayang yang sudah melekat di kehidupan orang Jawa dan Sunda kala itu. Karena sebelum itu kan yang banyak dan kuat ya agama-agama sebelum kita ini, yang Hindu dan Buddha. Nah, sedangkan wayang zaman dulu lebih dikampanyekan, wayang beber itu yang menggunakan kulit. Jadi adegan per adegan itu nanti ditampilkan layaknya film anime di zaman sekarang. Kayak kartun-kartun Naruto, One Piece, Dragon Ball, dan lain-lain, Doraemon. Nah, itu kayak gitu dulu, adegan per adegan. Sehingga akhirnya itu kan kurang fleksibel. Akhirnya dibuat sedinamis mungkin, dibuatlah karakter-karakter, bukan per adegan tapi karakter yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dengan wayang kayunya atau wayang cepaknya, Sunan Kalijogo dengan wayang kulitnya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk dakwah. Pernah kita bahas di pembahasan masalah wayang di Museum Wayang Banyumas. Ini mengambil inspirasi dari ini, Ustaz, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di juz 7 itu, ketika beliau mengatakan mendakwahkan kepada para najamin, orang-orang penyembah bintang. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi. Falamma afalat qala la uhibbul afilin. Ketika malam sudah menyelimuti, beliau mendakwahi dengan keyakinan yang sudah berkembang pesat di orang-orang penyembah bintang, penyembah planet di sekelilingnya itu. Hadza rabbi min za'mikum, ini adalah Tuhanku menurut sangkaan kalian. Tapi lihat, ketika pagi hari bintang itu sudah hilang, qala la uhibbul afilin. Aku nggak suka Tuhan kok bisa hilang. Itu mendakwahkan dengan cara lembut, menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Wayang pun demikian. Kita tidak tasabuh dengan cerita-cerita Hindu, cerita-cerita India yang aslinya. Karena ada Ponokawan. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada Semar, Gareng, Petruk Bagong atau Bawor. Di Sunda apa? Semar, Cepot, Gareng. Dawala. Dawala itu Petruk ya? Iya, Petruk. Gareng. Nah, ini sebenarnya simbol-simbol dari ini sufistik Jawa. Ya, menandakan syariat, torekot, hakikat, ma'rifat. Ada yang mengatakan demikian. Dan tokoh Ponokawan yang menjadi kawula kecil, kawula rendah, itu bisa membuat segan para dewa. Membuat takluk para buta-buta. Buta itu raksasa-raksasa. Ini menunjukkan bahwa dewa yang semasa pagelaran wayang sebelum Islam, mereka tidak pernah salah. Di zaman dakwahnya Wali Yusana atau Wali Songo ini, dewa-dewa bisa salah, bahkan berlindung di balik manusia, di baliknya Pandawa. Saat itu ketika dikejar-kejar oleh Wisanggeni, ketika Wisanggeni itu ngacak-ngacak kayangan, itu Batara Guru sampai minta tolong ke Prabu Kresna, ke para Pandawa, tolong lindungi aku, ini anaknya Arjuna ganas banget itu, si Wisanggeni. Ini mana ada dewa minta tolong ke manusia. Jadi dewa di zaman Wali Songo itu bukan dewa yang ditujukan untuk Tuhan, tapi dewa yang sebagai orang yang punya kasta tinggi, ya, yang punya kedudukan sosial tinggi. Itu seperti itu. Makanya diluruskan semuanya dengan nafas-nafas Islami, dengan norma-norma keislaman. Nah, pembahasan lebih lanjut ya mungkin nanti kita sambil ke sana ya. Insyaallah. Ya, kita sambil jalan. Ya. Ya. Nah, Kang Indra, kakek antum kan dalang ya. Masih ada koleksi wayang cepaknya enggak? Kalau wayang cepak udah nggak punya. Itu sekarang udah hampir-hampir yang modern sekarang. Tapi antum pernah lihat wayang cepak itu kayak gimana? Lihat-lihat tapi di searching Google aja. Oh, Lihat-lihat itu. Belum pernah lihat langsung. Tapi beda itu memang ya sama beda. wayang golek sekarang. Beda. Kalau sekarang kan pipinya ada, kalau wayang cepak itu nggak ada. Jidatnya cepak semua. Kalau sekarang udah berbentuk hampir mirip manusia aja. Sekarang udah mirip manusia Udah banget manusia. gitu ya. Iya. Ya, jadi zaman dulu karena wayang ini menjadi sarana dakwah bagi para dewan dakwah Wali Yusana atau Wali Songo, sinden pun saat itu belum ada. Jadi sinden di pagelaran wayang golek kayak yang saya tahu itu baru mulai muncul, bahkan lebih populer daripada dalangnya itu sendiri itu kalau tidak salah tahun 1920-an. Puncak-puncaknya 1960. Itu tahun-tahun segitu baru ada sinden-sinden yang mengiringi pagelaran wayang itu sendiri. Nah, kemudian tentang nama-nama yang nama Ponokawan. Sekali lagi saya katakan Ponokawan adalah kawan yang pandai-pandai dalam menasehati. Itu berbeda memang antara di Sunda sama di Jawa. Dawala sebenarnya nama lainnya Petruk
Dawala, kantong bolong, tong sot, gareng, nala gareng, sama Cepot bagong. pegat wajah kalau di Jawa itu. Bagong itu ya cepot. Cuma kalau cepot di sini nggak gendut ya. Enggak. Itu cepot anak pertama. Iya, anak pertama. Nah ini menarik teman-teman karena di Banyumas sendiri itu kan mengambil ini kebudayaan baik dari Majapahit dan juga Pajajaran. Karena kita di tengah-tengah. Ya. Wayang dengan gagrak Banyumasan itu Bagong atau yang dinamai Bawor juga menjadi anak pertamanya Semar. Kalau sama kayak di Sunda, cepot. Kalau sana Bawor. Setibane sing awor. Dimanapun harus bisa bergaul. Sebagai wujud simbol dai itu harus bisa menyatu kepada siapapun. Pandai bergaul. Ya dulu kata kakek ya. Kakek itu cerita ke saya. Dulu itu kalau pengen jadi dalang itu susah. Harus ada ritual tapa di sini di Gunung Wayang sini. Harus berendam di situ sini gitu. Emang tapa, tapi sekarang kayaknya dalang-dalang sudah nggak melakukan itu ya. Kalau zaman dulu gitu katanya. Sekarang harus ke sekolah seni. Iya betul. Tapi Dalang itu yang penting latihan vokal ya. iya. Pendalaman karakter. Pengalaman saya belajar ngukir wayang itu, kalau 3 bulan itu kurang bagus bikinnya itu, saya itu harus dimandikan di sini dulu. Tapi saya nggak mau lah. Saya tinggalkan aja. Masya Allah. Itu syaratnya memang. Iya, katanya kalau mengukir wayang itu dalam jangka waktu 3 bulan, per 3 bulan lah. Belum membentuk wayang, belum bagus itu, biasanya kita disuruh mandi di sini. Di sini ada Di telaga ini? di mata airnya. Oh, di mata air. Ya, jadi kata dalang sendiri itu dari kata dalaya dulu. Mandala ala khairin falahu ajrun mithl fa'ili. Jadi barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang ditunjukkannya. Kata dalang itu seperti itu katanya. Awal mulanya seperti itu. Nah, karena zaman dulu kita nggak bisa lihat ya kondisi zaman dulu dengan kacamata zaman sekarang, ya jelas nggak ketemu dan rancu pastinya. Zaman sekarang, kalau zaman dulu wayang dijadikan sarana dakwah, zaman sekarang ya banyak sekali produk-produk dari orang lain yang non muslim yang kita juga jadikan itu sebagai sarana dakwah lewat YouTube misalnya, lewat Facebook, lewat Instagram. Kemudian juga ada animasi-animasi anak-anak yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang doa-doa, adab-adab kaum muslimin seperti Nusarara ya, Riko dan lain sebagainya, itu bagus sekali. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kalau pakai wayang orang udah nggak tertarik saat. Makanya ya medianya dengan menggunakan animasi-animasi anak-anak muslim. Bicara tentang wayang golek, tadi saya udah bicara panjang lebar, kita tanya ke ahlinya langsung nih ke Kang Indra. Kang, tadi kan ada wayang cepak gitu ya. Sebelum nama wayang golek itu terkenal. Di wayang sendiri kan kita kenal ada wayang Purwa dan Purna. Itu gimana dalam seni pahatnya itu gimana? Itu yang disebut wayang Purwa itu. Itu bedanya cuma dari mata sama hidung agak beda. Jadi hidungnya nggak ada? Ada, cuman nggak berbentuk seperti manusia, mirip manusia itu. Kalau wayang Purwa itu matanya nggak diukir, cuma nanti dilukis matanya. Kalau wayang Purna itu berbentuk seperti manusia, matanya diukir, hidungnya hampir mirip semua. Kalau Purna itu. Jadi kalau bahasa Sundanya wayang Purwa itu ya wayang perem. Apa tuh? Ya nggak ada matanya itu. Oh, yang merem gitu. Merem. Yang nggak ada matanya. Yang kedua ya wayang benta yang ada matanya itu. Purna ada matanya. Itu langsung diukir yang Purna lah. Langsung ada ukiran mata. Kalau yang Purwa itu matanya dilukis. Jadi sebenarnya sejarah wayang itu sendiri tadinya nggak terlalu banyak ukiran-ukiran awalnya. Ya. Kalau kita bicara di zaman Sunan Kudus dulu cuma sekedar kayu dibentuk kepala tapi yang nggak ada wajah dan cepak, betul-betul nggak kelihatan dia itu kayak manusia gitu ya, nggak berbentuk. Kalau misal bertanya tentang hukum kita nggak lagi bahas itulah.
Karena memang kita sendiri pun agak gimana ya. Iya. Bukan anti budaya, bukan, karena ini lebih kepada prinsip dalam beragama, dan ada beberapa hadis yang berbicara tentang hal itu, ya kita agak Sensitif. lebih mewaspadai gitu. Lebih mewaspadai tentang ukirnya, pengukirannya gitu. Ya, jadi konten ini adalah memahamkan kepada masyarakat bahwa wayang dulu pernah mewarnai gerakan dakwah di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, Nah, di Jawa maupun di daerah Pasundan ini. Karena zaman dulu sekali lagi orang sangat gemar dengan yang namanya wayang, karena dakwah itu adalah sebuah seruan yang membuat tren katanya. betul. Dan dakwah itu ya bil hikmah. Bil hikmah ya. Ya. Insyaallah. Kalau dulu di kebudayaan Arab sendiri dan Mesir kan nggak ada hal-hal yang demikian ya, Ustaz ya. Maksudnya Kalau mandi yang ada yang kayak wayang gitu. Nggak ada. Mereka nggak pakai tokoh-tokoh karakter seperti itu. Sekali lagi ya, karena memang kondisi sosial budaya di masyarakat kita lebih suka seni. Seninya Jawa Sunda kan tinggi. Nah, Nanti kapan-kapan kita ke Jogja, Ustaz. Insya Kita jalan-jalan ke masjid di Keraton. Nanti kita akan belajar tentang semiotika pada bangunan-bangunan yang ada di Jawa. Itu ada pesan-pesan, Masya Allah. simbol-simbol pesan yang penting yang menjadi nilai Islam di bangunan-bangunan itu. Di Sunda pun saya rasa ya sama, produknya satu Nah, dari Wali Istana itu, Wali Songo. Nah, Wali Songo ya tentu membawa risalahnya Nabi, bukan bawa risalah sendiri, bukan bawa manhaj sendiri. Ya, jadi pada awal mulanya dalang itu ya dimainkan oleh para ulama-ulama dan santri-santri yang pandai dan bakat di bidang seni. Kemudian nggak tahu gimana, sering berjalannya waktu, banyak sekali ritual-ritual yang mengikutinya, mengekor. Baik di sini dan di Jawa juga sama. Ya, ya nggak semua, sekali lagi nggak semua dalang demikian. Ya, nggak semua pegiat wayang demikian. Ada beberapa. Ya sama seperti kolektor keris. Saya kolektor juga. Sebagian kolektor ada yang mempercayai keris-keris itu sakti. Saya enggak. Ustaz Salim Afilah juga enggak. Ya. Dan kolektor-kolektor muslim yang lain enggak demikian. Karena wayang sekali lagi itu adalah sarana untuk mengajak umat untuk mengerti hidup dengan cara yang benar sesuai tuntunan syariat Islam. Ya. Semua nilai-nilainya adalah nilai-nilai Islam. Dari gamelannya, rebab, terus apalagi ya alat-alatnya itu semua. Itu ada ada filosofi yang mengajarkan, menanamkan nilai-nilai Islam di balik itu semuanya. Mocopat, dendang gula, kalau di Jawa di sini apa? Dendang gula sama. Sama ya, ada ya. Sama. Sama ya. Nah, kalau direndam itu di sana ya. Ya, di mata air biasa. Ya, intinya di daerah sana lah. Kita sengaja nggak ke sana teman-teman, karena sebentar lagi hujan, kita juga pengen ke Cadas Pangeran. Insya Allah saya. Kita bangun prasasti apa? Prasasti ini. Ya, nak. Enggak, runtuhnya dukun sana. Nusantara. Subhanallah. Masya Allah itu Kang Yana ya. Sat, kalau kita selama di Mesir ya, kalau Ana sendiri belum menemukan Sat ritual-ritual harus kungkum gitu, kungkum apa namanya, berendam gitu ya. Kalau di Indonesia kan banyak sekali nih. Di Mesir pernah antum temukan Sat? Ada di Mesir. Biasanya di Ain Cleopatra. Ain Cleopatra itu dekat Siwa. Itu kita kalau sebelum ke Shalili, itu ada perkampungan yang dibangun dari tanah liat dicampur sama garam karena mereka penghasil garam yang cukup kuat. Kita mandi dulu ke situ. Cuman kan kita nggak mengikuti kepercayaan mereka. Dalam artian siapapun diklaimnya siapapun yang mandi di air tersebut, karismanya terpancar. Auranya berbinar. Auranya orang-orang pada suka lah sama dia gitu. Jadi buat asihan lah, katakan seperti itu. Di Mesir sendiri ada, dan mungkin di sini juga ada. Ya bahkan di situ Cisanti ini kan masyhurnya kalau segala hajat pengen dikabulkan datang ke sini. Oh gitu. Bahkan minum air situnya gitu, air sumber mata airnya. Untuk apa ya? Banyak hajat, mau kesehatan, kekayaan,
rumah anti santet, Hmm. sihir dan lain sebagainya. Itu ngambil air dari sini untuk dipercikkan. Ya kalau bahasa kita mah diruqyah Di gitu ruqyah. ya. Cuman kepercayaan mereka yang mungkin harus diluruskan di sini Ustaz. Gini Zat, kebanyakan mereka ya pasti hujahnya begini. Ini kan hanya wasilah, perantaraan. Nah, gimana itu Zat? Wasilahnya enggak benar. Nah benar ya? Ya benar. Jelas Kayak kita itu. makan ayam, halal ayam, wasilahnya salah, hasil maling, jadi haram. Jadi jangan jadi maling-maling akidah gitu kan. Istilahnya, aku lapar, wasilahnya makan ayam, tapi nyolong. Iya. Istilah. Nggak benar itu ya. Iya. Ya Masya Allah tuh. Jangan jadi maling akidah. Nah, jangan membuat-buat sarana-sarana yang Allah nggak pernah jelaskan hal itu, nggak ada kaitannya secara ilahiyah, nggak ada dalilnya. Dan tobi'iyah secara alami pun nggak ada unsur-unsur yang bisa mengantarkan seseorang terhadap hajatnya. Kayak bidara, ya kurma ajwa, itu kan ada unsur-unsur secara alaminya yang bisa membuat menyehatkan orang. Nah, tapi kalau kemana gitu ya, harus berendam dulu di situ ngambil airnya, apalagi untuk melariskan dagangan ini dari Nggak mana? Nggak nyambung. Dan selain nggak nyambung juga ya bisa jatuh ke dalam praktek kesyirikan. Nah. Kan menakutkan. Oh ya, di dalam surat Shad di ayat 40-an ke atas, ketika Nabi Ayub alaihissalam itu udah nggak kuat lagi dengan penyakitnya. Sebenarnya bukan nggak kuat, risih dengan gangguan iblis. Wadkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massani syaitanu binusbi wa adab. Ingatlah hamba kami Ayub tatkala dia mengatakan, ya Allah, aku telah diganggu setan dengan nusub itu apa? Rasa payah dan juga kepedihan. Ya, maka Allah kasih wahyu kepada beliau, urkut birijlika hada muktasalum baridu wasyarab. Hentakan kakimu di tanah. Itu nanti ada air untuk kamu mandi dan untuk kamu minum. Itu termasuk mukjizat, Ustaz. Nah. Seperti halnya ini Siti Hajar Nah. yang ternyata Zam-Zam itu keluar dari bawahnya kaki Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat khususiyahnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan jangan disamakan dengan sini Zat kalau saya rasa itu ya. Iya. Karena itu adalah solusi dari Allah langsung dihentakkan untuk mandi dan juga minum. Nah, di ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita mau berobat, ada obat luar untuk tubuh kita, ada obat dalam untuk dimasuk kemudian dicerna. Nutrisinya juga dipasok ke seluruh tubuh. Oleh karenanya ya para ulama termasuk Nabi SAW mengajarkan untuk pengobatan apapun jenis penyakitnya, khususnya gangguan jin dan sihir, itu bukan hanya diruqyah, kadang dibekam, kadang memakan kurma ajwa, ya, kemudian diistihadkan oleh Wahab bin Munabih dengan mandi air yang dicampur 7 helai daun bidara. Nah gitu teman-teman, penelusuran kita di Gunung Wayang kali ini di channel MFO. Setelah ini insya Allah kita akan bincang-bincang soal ruqyah bersama Al-Ustadz Azim Aulia Rahman, beliau guru kami dalam bidang qiraah, Masya Allah. Dan Beliau guru saya. astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah, beliau tawaduknya luar biasa. Nanti kita akan bincang-bincang masalah ruqyah dan juga qiraah, bacaan Al-Quran yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Nanti di channel Darul Fitrah TV, channelnya beliau. Jangan lupa subscribe, Insya Allah. like, share, ya, dan beritahukan juga teman-teman bahwa Kitab Ruqyah Syariah memiliki media-media yang insya Allah akan selalu jaya, akan selalu menebarkan cahaya sunnah, cahaya keimanan, cahaya Al-Quran melalui dakwah ruqyah ini. Sekali lagi, kunjungi nanti Darul Fitrah TV, insya Allah kita akan berbicara masalah ruqyah lebih dalam dan lebih luas lagi. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.